Saya katakan bahwa jaksa penuntut umum sulit untuk membuktikan Nikita bersalah. Guys, cuman pengen kasih tahu. Delusi adalah kepercayaan terhadap sesuatu yang keliru, tidak logis, serta berbeda dari kenyataan. Orang yang mengalami delusi juga tidak mau menerima fakta bahwa hal yang diyakininya sebenarnya adalah salah. Kondisi ini merupakan salah satu gejala gangguan mental yang perlu ditangani secara medis. Guys, jadi kalau kalian pengen tahu delusi itu apa, bisa searching. Jadi kalau kalian ngelihat video Nepos katanya ditelepon sama Meta, ya udah kita ngertiin aja. Karena sebenarnya nenek dinosaurus udah di tahap delusi. Sampai dia mikirnya, menghayalnya itu Meta nelpon dia, mau ngapain? Penting banget Meta nelpon dulu, Pos. Jadi sekali lagi kita maklumin aja ya, namanya juga udah umur segitu. Fitri Salhuteru ngaku ditelepon Meta dari Amerika. Halunya udah stadium akhir, ya Allah. Emang ibu siapa sampai ditelepon Meta? Ya walaupun ibu followersnya udah lumayan gitu ya, tapi ya nggak sampai kayak gitu deh harusnya. Yang belum tahu, Meta itu salah satu apa ya, yang punya Instagram dan Facebook, yang mengelola Instagram dan Facebook setahu saya ya. Kalau misalkan salah ya mohon dikoreksi gitu. Ini ibu-ibu buset, berasa orang paling penting aja. Lagian pihak Meta juga nggak bakal mau kayaknya, ngapain. Kecuali nih ibu-ibu setara sama Elon Musk, nah baru setara sama Donald Trump, Vladimir Putin, baru nih. Tapi nggak mungkin ditelepon juga, ya paling di email atau gimana. Yalah, ibu jangan ngimpi terus lah, bangun. Ya Allah, kocak. Panas masih hakim mengabulkan gak sih bang penangguhan dari seorang terdakwa? Kalau mengabulkan itu haknya pada hakim. Saya nggak bisa memutuskan ya. Tapi haknya di kita boleh juga dong dia mengajukan. Masalah dikabulkan atau tidak itu adalah urusan daripada hakim. Boleh-boleh aja. Tapi selama bang berpraktis sebagai praktisi hukum sebagai advokat, pernah nggak sih bang dikabulkan seorang terdakwa yang ibaratnya pemerasan, apalagi TPPU kan berat kan bang hukumannya, bisa 20 tahun, bisa nggak sih bang dikabulkan selama ini abang? Ini kan baru diduga kan, asas praduga tak bersalah kan, belum tentu emang di kita tuh melakukan TPPU. TPPU itu sepengetahuan saya, TPPU itu bukan harus tidak pidana awal, juga harus dibongkar juga loh. Nah, ada suatu kejahatan itu. Berarti selama ini abang pernah nggak menangani klien TPPU? Pernah, saya menangani TPPU. Terus dia terdakwa meminta penangguhan diperbolehkan atau gimana bang? Bisa dikabulkan? Bisa dikabulkan, bisa juga tidak. Itu tergantung daripada hakim. Tapi kalau misalnya terdakwa bersikap kayak emosi atau bikin ricu di putusan, itu bisa memberatkan hukuman juga sih bang di mata hakim. Kalau kooperatif kan pasti kan diringankan lah, atau gimana? Menurut abang gimana? Ya enggak, hakim pun harus memutus dalam perkara ini harus bijaksana juga. Kalau saya tidak berpihak ke Nikita. Seandainya saya bilang Nikita emosi itu kenapa? Kecuali kalau Nikita Mirzani berbelit-belit di dalam persidangan, kan itu loh. Kalau dia emosi atau segala macam, menurut saya ya hakim harus bijaksana dalam perkara ini. Berarti kalau Niki bersikap kooperatif, sopan santun, itu bisa meringankan hukumannya? Bisa, itu hal-hal yang meringankan. Masuk dalam hal-hal meringankan. Bang, terkait isi persidangan, kan Niki jadi saksi di sidangan Mahil. Niki bilang dia WhatsApp ke Reza Gadis yang terkait dia minta uang 5M dan akhirnya jadi 4M. Dia bilang hanya bercandaan saja, ada emotikon ketahuannya. Abang sebagai praktisi hukum melihatnya seperti itu, dia masih merasa alibi, alasan dia tidak ada unsur pemerasan ke Reza. Itu kan hanya bercanda, minta duitnya gitu bang. Enggak, begini, kalau saya lihat, saya mendengar juga. Ini kan saya nggak tahu persis di permasalahan. Dikatakan kan duit didikasihkan oleh Reza itu adalah kata salah satu endorse. Sindik itu mengendorse terhadap produk dia.
Tetapi kalau memang benar terjadi pemerasan, sekarang aku bilang juga, kita timbal balik juga. Kenapa mau dipas? Kenapa mau transfer? Ada apa? Perkara ini kan itu, ada apa terhadap perkara ini? Berarti apa yang didengung-dengungkan selama ini dikatakan produk itu bermasalah ya? Bisa juga. Kalau begitu kan, ini diduga kan, kita diduga ya. Itu harus selusuri juga. Itu. Berarti Abang Niki tidak ada unsur pemerasan sama sekali? Kalau menurut saya tidak ada pemerasan. Yang dikatakan pemerasan dia terancam. Dia seandainya mengancam, Reza, seandainya kamu tidak mentransfer ke saya, akan saya bongkar semuanya di dalam perkara ini. Nah, mungkin Reza merasa ketakutan. Tapi Bang, Niki sudah meminta 4M jadi 5M itu gimana menurut Abang? Itu kan termasuk meminta secara halus pemerasan, yang bisa dibilang gitu Bang? Saya nggak tahu, ini kan di satu sisi kan ada dikatakan itu sebagai jasa endorse-nya daripada si Nikita. Yakin, makanya dibuktikan oleh Nikita di dalam persidangan. Makanya pengacara yang akan membuktikan kalau ini memang jasanya daripada si Nikita Mirzani. Itu. Bang, semakin polemik, semakin nggak kelar-kelar. Ada pesan buat PH-nya Niki, Bang Fahmi Ibrahim, atau buat Niki biar kasus ini terang benderang, biar cepat selesai? Ya, kalau pesan saya, apa yang didapatkan oleh Nikita itu kan, seperti kemarin kan ada dibilang ada rekaman suara, tetapi ingat, aku bilang hati-hati juga, harus didukung oleh yang lain. Nah, untuk melaporkan daripada kasus ini, kalau memang ada kasus ini, maksud saya seperti katanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kejaksaan ataupun hakim, dia sampai udah melaporkan ke KPK kan, itu jangan hanya sekadar rekaman aja, harus ada didukung oleh yang lain. Kalau hanya rekaman aja, kita tanda tanya juga, benar nggak rekaman itu suaranya jaksa? Kan itu menjadi masalah loh. Jangan sampai ini nanti menjadi tendangan balik bagi si Nikita Mirzani. Gitu. Saya katakan bahwa jaksa penuntut umum sulit untuk membuktikan Nikita bersalah, dan pagi ini saya buka room agar saya bisa menjelaskan di mana sih hasil sulitnya JPU membuktikan Nikita. Kita tunggu dulu sampai penontonnya minimal 50 gitu ya. Saya ulang-ulang lagi nih ya. Jadi ada perspektif penasihat hukum seperti saya, pengacara terhadap kasus ini, yang mungkin berguna ya buat teman-teman yang bingung gitu terhadap kasus ini, teman-teman yang ada apa sih sebetulnya sampai ribut, ada dua kubu dan sebagainya gitu ya. Kalau saya di kubu, jelas di kubu penerapan hukum yang harus benar dan adil ya. Jadi minimal saya berkontribusi lah terhadap sistem hukum di Indonesia ini, dan minimal saya memberikan pencerahan dan edukasi. Dan juga kenapa saya sampai bela Nikita, karena sebagai pengacara saya sudah buat yang namanya analisis yuridis terhadap kasus ini, dan perspektif saya sebagai pengacara, di mana saya melakukan analisa, kajian terhadap dakwaan dan unsur-unsur deliknya gitu ya. Dan kemudian ya dakwaannya kan ada 3 ya, ada 2 utama, 369 KUHP, UITE 27B ayat 2, dan UTPPU pasal 3, 4, dan 5. Kan bahwa uang sebesar 2 miliar ditransfer ke rekening PT ... dengan keterangan Nikita Mirzani untuk pembayaran sebagian uang muka pembelian rumah, dan uang tunai 2 miliar diserahkan kepada Nikita oleh Mail, yang kemudian sebagiannya 1,4 ... distorkan tunai ke rekening PT ... untuk angsuran rumah. Menurut jaksa penuntut umum, tindakan ini disebut untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Argumentasi pembelaan saya ya. Keterangan Nikita Mirzani pada transfer, justru ini adalah sebuah indikator yang sangat lemah untuk membuktikan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan transfer ya. Mana itu menyembunyikan, nggak ada loh. Keterangan Nikita Mirzani pada
kalimat transfer. Justru ini adalah sebuah indikator yang sangat lemah untuk membuktikan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan. Menggunakan nama sendiri dalam keterangan transfer. Keterangannya kan Nikita Mirzani. Transfer justru menunjukkan transparansi atau setidaknya tidak ada upaya aktif untuk menyembunyikan pemilik atau tujuan dana. Jika niatnya adalah menyamarkan, maka transfer akan dilakukan melalui pihak ketiga yang tidak terkait atau menggunakan keterangan yang ambigu. Keterangan yang diminta oleh Nikita agar ditransfer ke rekening PT titik-titik dan keterangannya dari Nikita Mirzani ya, itu bukan menyamarkan, itu bukan menyembunyikan. Ya, lebih dikit boleh ya teman-teman ya. Pembayaran untuk pembelian rumah. Pembayaran angsuran atau uang muka pembelian properti adalah transaksi yang legal dan terregistrasi. Sepakat nggak? Sepakat lah ya kan? Meskipun menggunakan uang tunai sebagian, tindakan ini secara inheren tidak serta-merta membuktikan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan. Banyak transaksi properti masih melibatkan uang tunai dan pembayar